Ekonomi tidak tumbuh, ya, kemudian korupsi di mana-mana, nepotisme lagi terjadi, ini lebih dahsyat daripada era Pak Harto. Pak Harto itu tidak punya keturunannya yang diarahkan untuk menjadi presiden, jadi menteri aja untuk prosesnya lama. Ini ujuk-ujuk ya, si Gibran itu umur belum cukup, undang-undangnya diubah. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda setelah sekian lama saya absen. Nah, bincang-bincang kali ini ada topik yang sangat menarik dan berisiko di kemudian hari. Pernyataan Presiden Prabowo yang ingin bahwa proses politik ini lebih murah, lebih sederhana, yaitu dengan menyerahkan pemilihan gubernur dan wali kota itu diserahkan kepada DPRD. Jadi kalau kita telusuri sejarah bagaimana kita melaksanakan proses politik sejak kita merdeka, pada era Bung Karno, kita sulit untuk mengatakan bahwa Bung Karno melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Tapi Undang-Undang Dasar 45 yang diterapkan pada era Bung Karno pada waktu itu diselewengkan dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan, seperti Bung Karno telah membubarkan konstituante dan berbagai macam gerakan-gerakan politik Bung Karno, yaitu gonta-ganti Undang-Undang Dasar dan gonta-ganti menteri, gonta-ganti kabinet, gonta-ganti konstitusi, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang kini kita sebut dengan sebagai pelanggaran human right, ya, pelanggaran HAM. Nah, berangkat dari itu, Pak Harto belajar dari apa yang terjadi di era Bung Karno, yaitu dengan melaksanakan pemerintahannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Itu moto Pak Harto yang paling membosankan pada waktu itu, karena berulang-ulang kali disampaikan oleh beliau. Tapi apa yang terjadi secara murni dan konsekuen itu adalah seperti yang kita lihat potret pemerintahan Pak Harto. Ia bisa kembali dipilih sebanyak 6 kali. Ia bisa kembali dipilih selama 3 dekade, 6 kali berturut-turut dipilih oleh MPR. Ya, itulah yang kemudian melahirkan reformasi. Ya. Nah, ketika kemudian berganti pemerintahan oleh Pak Habibie adalah presiden yang bagus sekali. Dia bisa reformasi pemerintahan dengan cepat sekali. Dia membuka forum demokrasi, dia membuka iklim demokrasi dengan sebebas-bebasnya pada waktu itu. Ya, tahanan politik dikeluarkan, ekonomi kembali lagi tumbuh dan bergerak. Saya kira pantas kalau kita melihat dari posisi sekarang, beliau menjadi presiden untuk kedua kalinya. Tapi apa yang terjadi? Justru ditolak oleh partainya sendiri. Nah, usai dengan pemerintahan Habibie, kemudian lahir pemerintahan baru, yaitu era Gus Dur. Siapa Gus Dur itu? Gus Dur dipilih oleh MPR dari suara partai yang kecil. Sedangkan Megawati pada waktu itu yang memenangkan pemilihan pemilu dengan suara terbanyak, dia hanya menjadi wakil Gus Dur. Tidak lama kemudian Gus Dur justru diimpeach oleh mereka yang memilihnya sendiri. Nah, itu yang lucu ya di dalam sistem MPR itu. Apa yang terjadi kemudian? Bahwa Ibu Megawati dipilih menjadi presiden itu atas kongsi Pak Amin Rais dengan koalisi poros tengahnya. Itulah bukti-bukti kelemahan lembaga MPR RI
diberikan mandat untuk pemilihan untuk memilih presiden, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, terjadilah reformasi, sistem berganti menjadi sistem presidensial, ya. Nah, sistem presidensial ini dilaksanakan yaitu dengan orang memilih orang, tidak orang memilih partai. Apa yang terjadi? Pak SBY itu bisa menjadi presiden dari juga partai yang terkecil, yang suaranya hanya 6%. Padahal syarat pada waktu itu sudah ada presidensial threshold 20%, itu bisa mencalonkan menjadi capres. Apa yang terjadi? Koalisi dengan partai-partai kecil, sehingga kemudian lahirlah Pak SBY menjadi calon dari Partai Demokrat yang didukung oleh partai-partai kecil. Nah, ini juga lucu sekali, di dalam sistem presidensial terjadi koalisi yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam sistem presidensial. Oposisi dan koalisi hanya terjadi dalam sistem parlementer. Ini adalah salah satu bukti bahwa konstitusi kita dari Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen menjadi 4 kali, kemudian juga masih terjadi hal-hal seperti yang terjadi di era SBY itu. Bergantilah kemudian kepada era Jokowi. Siapa Jokowi itu? Jokowi itu pada waktu dia mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta, di Solo masih ada 2 tahun lagi. Dia melanggar aturan dan sumpahnya sendiri. Harusnya selesai 5 tahun baru bisa mencalonkan di DKI, ya. Di DKI apa? Berjanji 5 tahun, baru 2 tahun dia tinggalkan, kemudian mencalonkan menjadi presiden, ya. Ujungnya apa? Dari figur seperti Jokowi yang bisa lolos menjadi presiden 2 kali, ya seperti sekarang ini, ekonomi tidak tumbuh, ya, kemudian korupsi di mana-mana, nepotisme lagi terjadi, ini lebih dahsyat daripada era Pak Harto. Pak Harto itu tidak punya keturunannya yang diarahkan untuk menjadi presiden, jadi menteri aja untuk prosesnya lama. Ini ujuk-ujuk, ya, si Gibran itu umur belum cukup, undang-undangnya diubah, aturannya diubah. Dan ini adalah pelanggaran yang sungguh tidak bermoral dan tidak punya integritas sama sekali. Yang kita tahu pan ujungnya sekarang Jokowi di-impeach oleh apa? Kekeliruan dia pada waktu dia menjadi presiden. Begitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan berikutnya adalah apakah Presiden Prabowo ingin kembali melaksanakan sistem MPR itu yang kita tahu dalam proses sejarah banyak kelemahan-kelemahan dan penyelewengan-penyelewengan yang menyebabkan bangsa kita ini tidak pernah ajak bernegara dan bermasyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.